Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan dikenal juga dengan Syahrus Syam, yang bermakna bulan puasa. Selain penyebutan dengan nama Syahrus Syam, juga disebut dengan Syahrul Quran, yakni yang bermakna bulan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa bulan Ramadan kemudian diberi nama juga dengan bulan Al-Quran atau Syahrul Quran? Karena ada dua malam yang istimewa yang berada di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dua malam tersebut yang kemudian kita kenal dengan Lailatul Qadar dan juga malam nuzulil Quran. Apa perbedaan antara Lailatul Qadar dengan malam nuzulil Quran? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Syekh Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran menjelaskan bahwasanya Al-Quran diturunkan dengan dua proses, dan ini banyak dijelaskan dalam kitab lainnya, termasuk dalam kitab Tafsir At-Tabari, di mana dua proses tersebut. Yang pertama adalah proses diturunkannya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz, lalu kemudian disimpan di langit dunia yang disebut dengan Baitul Izzah. Dan proses yang pertama ini diturunkan secara jumlatan wahidah atau satu paket utuh. Dan yang kedua, proses kedua adalah diturunkannya Al-Quran dari langit dunia Baitul Izzah melalui perantara malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan secara najman atau ayatan di ayatin atau tadrijian, maknanya adalah berangsur-angsur. Dan proses ini menurut Syekh Imam Al-Qurtubi berlangsung selama 20 tahun, sedangkan menurut Syekh Imam At-Tabari ini berlangsung selama 21 tahun. Dari dua proses tersebut, para ulama tidak sedikit yang kemudian mengambil kesimpulan bahwasanya proses pertama, yakni Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, yakni Baitul Izzah, terjadi pada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan. Dan proses yang kedua, yakni Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah pertama kali disampaikan melalui wasilah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Ini pertama kali diturunkan, yakni surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Ini kemudian para ulama mencoba untuk menyimpulkan bahwa malam ini yang kemudian dikenal dengan malam nuzulil Quran. Lalu kemudian di beberapa belahan dunia termasuk Indonesia meyakini bahwa malam nuzulil Quran itu adalah pada tanggal 17 Ramadan. Hal ini ada rujukannya, yakni sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Khudaribik, yang kemudian beliau
mengutip dari pendapat para ahli astronomi, para pakar yang mengerti tentang ilmu falak, yang melakukan perhitungan-perhitungan secara rinci, lalu ditemukanlah angka 17 Ramadan. Sehingga kemudian di belahan dunia termasuk di Indonesia meyakini bahwa nuzulul Quran itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sebenarnya tidak hanya Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan. Kalau kita telaah dalam banyak hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, di mana didapati kita keterangan di dalamnya bahwa kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pun di bulan Ramadan. Kitab Taurat disampaikan kepada Nabi Musa pun di bulan Ramadan. Suhuf Ibrahim pun disampaikan, ya, suhuf karena Nabi Ibrahim tidak menerima kitab secara utuh tapi mendapatkan suhuf lembaran-lembaran, itu pun disampaikan oleh Allah di bulan Ramadan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan ini bulan Al-Quran. Mari sama-sama kita dekatkan diri kita dengan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan membacanya, dengan mencoba untuk mendalami makna-makna di dalamnya yang terkandung di dalamnya, dan juga mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Bahkan bagi kita yang masih perlu belajar tentang ulumul Quran, tentang hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran, ini sangat baik sekali utamanya kita lakukan di bulan Ramadan. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Bukankah Rasulullah 14 abad yang lalu menyampaikan bahwa sebaik-baiknya kalian, maksudnya kita umat Islam, adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkan plus mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Dan bukankah Rasulullah SAW 14 abad yang lalu menyampaikan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi, bahwasanya bacalah Al-Quran, kata Rasulullah SAW, karena bacaan Al-Quran itu akan membawa syafaat bagi para pembacanya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Maka mari sama-sama di bulan yang suci ini kita maksimalkan perbuatan baik kita. Di antaranya adalah memperbanyak bacaan Al-Quran. Dan mudah-mudahan di luar bulan Ramadan pun Allah berikan keistiqomahan bagi kita semua untuk bersama dekat dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.